Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Walladzi awhayna ilaika minal kitab. Demi auhayna yang telah mewahyukan siapa kami Allah ilaika kepadamu minal kitabi dari Al-Quran, karena kitab ada alnya berarti Al-Quran. Huwa ya Alkitab al-haq, yaitu hak. Quran itu dari Allah melalui malaikat, melalui nabinya. Isinya adalah Al-Quran, semuanya adalah hak. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan ajaran Taurah dan Injil yang belum dirubah, dan Taurah dan Injil itu benar apabila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inna Allah, sungguhnya Allah, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya Allah. Betul-betul Allah itu sangat dekat. Bi, la khabir, betul-betul maha mengetahui sekecil-kecilnya. Basir, Allah itu maha melihat, memantau, dan menolong, membantu segala kebutuhannya. Tsumma aurasna, kemudian mewariskan, melanjutkan siapa kami Allah. Artinya Al-Quran ini oleh Allah diperuntukkan untuk para nabi dan kepada para pengikut dan pelanjutnya. Kami mewariskan, memberikan Alkitabah, sesuatu yang berharga, kepada Al-Quran. Aurasna, memberikan alladzina, kepada orang-orang, istofaina, yang telah memilih siapa kami. Al-Quran diberikan kepada bin ibadina, dari hamba-hamba Allah yang pilihan. Karena Al-Quran ini sesuatu yang sangat berharga, diberikan kepada yang amanah, hambanya yang pilihan. Tidak mungkin menitipkan sesuatu yang berharga kepada yang tidak tepat. Sayang, faminhum zalimun li nafsih, di antara manusia itu ada yang zalim kepada dirinya dengan lebih banyak melakukan dosa dari perbuatan baiknya. Itu dianggap zalimun li nafsih, nomor 1. Nomor 2, wa minhum muqtasid, ada sebagian manusia yang antara dosa dan kebaikannya sama. Itu yang nomor 2, wa minhum muqtasid. Yang ketiga,
Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, adalah seseorang yang mereka ini kebaikannya lebih banyak dari sesuatu amal yang tidak baiknya. Itu di antara penafsiran itu terjadi kenapa orang itu kebaikannya lebih banyak daripada sesuatu amal tidak baiknya, kenapa orang itu kok menjadi terpanggil untuk lebih banyak melakukan kebaikan. Itu semua terjadi biidznillah dengan atau atas izin Allah. Bi lil ilsaq, dengan betul-betul bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu mudah untuk melakukan kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia Allah yang luar biasa. Penjelasan seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 14 halaman 305 di sebelah kiri. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka yang sabiqum bil khairat akan mendapatkan jannatu adn. Yadkhulunaha, surga Aden, tempat tinggal. Mereka akan memasuki kepada jannatu Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka dihiasi oleh Allah, diberikan fiha di dalam jannatu Aden min asawir, dari beberapa gelang, dikasih gelang min zahab, dari emas. Kalau punya uang perlu juga itu. Walu'lu'ah, lu'lu' itu mutiara. Masya Allah, gelang emas dari surga. Demikian juga mutiara-mutiaranya dari surga. Walibasuhum, adapun pakaian-pakaian mereka, fiha di dalam jannatu adn, harir, yaitu sutra. Ini bagi ahli surga. Waqalu alhamdulillah, kemudian mereka mengucapkan adapun segala puji yaitu bagi Allah. Alladzi adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan, siapa lagi? Allah menghilangkan, menjauhkan anna dari kami, al-hazan, kepada rasa sedih. Waktu di dunia tidak terlalu sedih dengan masalah dunia, di akhirat tidak ada rasa takut karena dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafur, yaitu betul-betul pemaaf. Sebenarnya banyak kekurangan, tapi karena dimaafkan oleh Allah. Syakur, Allah itu banyak menerima, meridhai dan membalas dengan pahala dari hambanya yang mau beramal. Alladzi ahallana daral muqawamah. Alladzi ahallana daral muqamah. Kalau muqawamah itu perlawanan. Oleh karena itu di Palestina ada muqawamah. Muqawamah itu perlawanan. Kalau muqamah itu tempat tinggal. Allah memperbolehkan, ahallana, menghalalkan, nah kepada kami, darul muqamah, kepada tempat tinggal yang sangat layak untuk ditinggali, sangat bagus. Min fadlihi, itu semua terjadi dari karunia Allah. La yamassuna, tidak merasakan kepada kami, fiha, di dalam darul muqamah, nasab, apa lelah. Wala yamassuna fiha lugub. Lugub itu lesu. I'ya minat ta'ab. Kalau nasab itu capek, sulit itu. Karena di dunia sudah capek, lelah, sehingga
Di akhirat tinggal menerima balasannya. Walladzina sebaliknya, adapun orang-orang kafaru yang telah mengingkari sehingga hidup dan mati dalam keadaan su'il khatimah, lahum yaitu bagi mereka naru jahannam, adapun naru jahannam la yuqadha alaihim, sedikit pun dia tidak bisa dimatikan, diistirahatkan. Fayamutu, tidak bisa diistirahatkan menjadi meninggal, tidak. Ini sebagai dalil bahwa pada dasarnya tidak ada meninggal itu. Karena orang meninggal itu sama dengan tidur. Tidur berarti istirahat. Tidak ada istirahat. Dalam pengertian, bagi orang yang diazab itu tidak ada istirahatnya di akhirat itu. Wala yukhaffafu anhum, dan jangankan meninggal, mati, diringankan sedikit pun azabnya itu tidak. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah membalas siapa kami kepada tiap-tiap orang yang tidak baik. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Al-Qur'annya surah Ali Imran ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bagi orang yang waktu hidupnya kebenaran ditukar dengan kepentingan dunia yang nilainya tidak seberapa, namanya dunia, samanang qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, di akhirat dia tidak mendapatkan bagian keridhaan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berkenan menolehnya, menerimanya, mengajak bicara maksudnya. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim, enggak disucikan, ya enggak diridhoi, enggak dikasih pahala, tidak digubris oleh Allah karena dulu waktu hidup tidak pernah mau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada walahum adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Surah Ali Imran ayat 77. Di antara contohnya ketika Nabi menyampaikan, man, adapun siapa orang halafa ala yaminin sabrin, barang siapa yang bersumpah dengan berbagai kemampuannya atau usahanya, lalu yaqtati'u biha malam ri'im muslim, kemudian mengambil hak orang Islam, huwa fiha fajir, padahal itu tidak benar dan diambil dengan cara yang tidak benar, seperti kasus proses pengadilan. Seseorang yang dituduh menyebarkan berita bohong hanya karena ditanya, apakah Anda sehat? Ya, saya sehat, karena yang ditanya merasa sehat dan belum mendapatkan penjelasan bahwa dirinya terkena COVID, ya otomatis dia mengatakan sehat. Karena dia juga nggak tahu apakah eh, sudah terkena COVID apa tidak, karena keputusannya kan belum diterima. Nah, maka orang yang menuduh dengan tuduhan palsu, mengambil hak orang lain, harga diri orang lain, menuduh dan menghukum dengan cara yang bohong, laqiyallaha wa huwa alaihi wadban. Besok orang itu akan menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini penjelasan dari Ali Imran ayat yang ke-77, hadis Bukhari 6299. Jadi mereka alladzina kafaru itu la yuqadha alaihim fayamutu, tidak bisa meninggal, tidak bisa diistirahatkan dari adab sedikit pun. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah Allah membalas kepada tiap-tiap orang yang dulu
jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak dipergunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu besok mereka wahum dan hal ada pun mereka yastarihun, yaitu teriak-teriak minta tolong, fiha di dalam naru jahannam. Kalimatnya naru jahannam bisa dibaca nar jahannam, nari jahannam kalau kemasukan fiha. Sambil berkata dalam teriakannya, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrij, mengeluarkanlah, menundalah siapa engkau kepada kami, kembalikan kami ke dunia, tujuannya nakmal, untuk berbuat siapa kami, salihan kepada perbuatan yang saleh, Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan perbuatan seperti yang lalu pernah kami lakukan. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan sisa umur kepada kalian, yang biasanya sisa umur itu dipergunakan untuk berzikir, bertaubat bagi orang yang mau bertaubat. Waja'akumun nadhir, bukankah dulu peringatan sudah disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Fadhuku, kalau sekarang tidak bisa balik lagi ke dunia, maka rasakan saja azab Allah, fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang yang zalim, tidak ada yaitu bagi orang-orang yang zalim min nasir, apa penolong. Itu kalau bahasa Al-Quran Az-Zuhruf ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Jadi ketika dia minta istirahat, mati atau diringankan adabnya, tidak bisa. Az-Zuhruf ayat 77. Ailiyumitna hatta nastariha min hadzal adab. Lalu hubungkan dengan Al-Quran surah Ghafir ayat 45, 46. Berikutnya, Innallah, sungguhnya Allah, alimu ghaibis samawati wal ardh. Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di beberapa langit dan bumi. Innahu, bahwasanya Allah alim, yaitu maha alim bidzatis sudur, dengan segala yang ada di benak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Adapun Allah, yaitu Tuhan yang telah menjadikan siapa Allah kepada kalian semua, khalaifa fil ardh, kepada khalifah. Jadi membudidayakan, meramaikan, memakmurkan bumi ini agar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Khalaifa fil ardh. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi katanya bersabda, sabdanya, a'dzarallahu, tidak menerima siapa Allah, ilamri'in, kepada seseorang, akhara, yang telah menunda, memanjangkan siapa Allah, ajalahu, kepada ajalnya imri'in, hatta balagha, sampai mencapai apa ajalah, akhara ajalahu atau ajaluh, karena menjadi fa'il, hatta balaghahu, hatta ballaghahu, sampai menyampaikan siapa Allah, hu, kepada ajalahu, kepada umurnya, sittina sanatan, kepada 60 tahun. Allah tidak menerima alasan kepada seorang yang oleh Allah diberikan umur panjang sampai 60 tahun, tapi dia
tidak bertobat atau meninggal belum bertobat. Kenapa? Karena sudah 60 tahun belum bertobat. Meskipun dikasih 600 tahun tetap aja itu orang. Jadi dikasih 60 tahun itu sudah lama sekali, artinya sudah tenggang waktu agar kita jadi orang baik-baik itu sudah dikasih oleh Allah. Ini pelajaran agar di sisa umur kita pergunakan untuk sebaik-baiknya. Atau maksudnya bagi orang yang umurnya sampai 60 tahun, lalu amalnya kurang, justru umurnya itu menambah berat adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukhari 6419, Fathul Bari juz 11 halaman 286 sampai 290. Faman kafara fa alaihi kufruh, surah Fatir ayat 39. Maka adapun siapa orang kafara yaitu jauh kafir, fa alaihi kufruhu maka yaitu bagi man kufruhu adapun akibat perbuatannya. Oleh karena itu ada istilah begini. Menurut sahabat Ibnu Abbas, anna Ka'bang qala lahu inni ajidu fit Taurati. Ka'ab pernah menyampaikan ke sahabat Ibnu Abbas bahwa di Taurat itu ada ungkapan man adapun siapa orang hafaro yaitu menggali siapa man li akhihi untuk mencelakakan saudaranya sesama anak bangsa hufrotan hafaro hufrotan menggali pada suatu lubang waqa'a fiha maka akan jatuh siapa orang yang menggali fiha di dalam lubang itu. Ini pelajaran ya. Orang yang menggali lubang maka yang menggali itu yang akan jatuh ke lubang itu. Ini pelajaran barang siapa yang zalim kepada orang maka orang itulah yang pertama akan terkena oleh akibat kezalimannya itu. Banyak orang yang menggali lubang, dia tidak sadar setelah lubang itu ditutup, ternyata dia lupa kalau itu ada lubang, akhirnya masuklah orang itu ke dalam lubang itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Itu Al-Qur'an surah Fatir ayat 43 di bawahnya. Atau faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih al-fat ayat 10 innama baghyukum ala anfusikum surah Yunus ayat 23 wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqtah. Maka kekufurannya itu menambah jauh dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasarah. Semakin kita jauh dari Allah, semakin rugi kita. Qul ara'aytum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Bagaimana terangkan apa yang telah dilakukan atau jasa apa, kemampuan apa yang dilakukan oleh Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syirkun fis samawat. Dia tidak ada peran serta di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Beberapa langit dan bumi. Am atainahum kitabam fahum ala bayyinatin min. Yang jelas Al-Quran sudah disampaikan dengan jelas, tapi mereka juga tidak mau tahu. Bal ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Yang ada mereka hanya janji-janji palsu. Karena janji yang sebenarnya hanya dari Allah dan hanya Allah yang bisa menepati.
Innallaha yumsikus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yaitu telah menahan siapa Allah kepada jatuhnya beberapa langit dan bumi. Agar langit itu tidak jatuh dan bumi tidak longsor ke bawah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Wala in zalata, andai saja bergeser sedikit saja langit dan bumi, in amsakahuma min ahadim min ba'di, tidak ada yang bisa menahannya. Innahu kana haliman ghafura. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Santun, Allah Maha Pemaaf. Kita banyak salah tapi oleh Allah masih dimaafkan. Kebutuhan diberikan, langit bumi disiapkan. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nadhir la yakununna ahda min ihdal umam. Mereka bersumpah, andai saja ada nadhir, orang yang menyampaikan kebenaran, pasti mereka menjadi umat yang paling baik. Ternyata begitu nadhir, orang yang baik menyampaikan kebenaran, malah tidak diterima. Falamma ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufura. Mereka tambah lari. Contoh yang paling mudah, coba lihat. Katanya sekarang ini COVID semakin menjadi. Lalu yang jadi sasaran masjid, coba. Lalu disarankan orang sholat di rumah, ditutup, jaga jarak, dan lain sebagainya. Oke, jaga jarak, bagus. Menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, bagus. Karena umat Islam memang mau berangkat punya wudhu, pulang punya wudhu. Niatnya baik, semua datang dalam keadaan bersih. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Warrujaza fahjur wala tamnun tastakfir. Wali rabbika fasbir. Tapi coba lihat, masjid dicurigai sebagai sarang di mana berkembang biaknya penyakit. Pasar, coba lihat. Gak ada pasar ditutup. Biskop, hiburan, kota wisata, tempat-tempat wisata, coba lihat. Terbalik gitu. Yang pasar tidak dicurigai, tidak ditutup, malah masjid. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi. Jadi mestinya di pasar juga dijaga, diatur masalah kesehatan, di masjid juga begitu. Bukan mencurigai masjid. Istikbaran fil ard, penuh kesombongan di bumi, wa makra sayyi, dan mempunyai rencana yang kurang baik. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Padahal makar, tipu daya, rencana yang tidak baik itu hanya akan kembali kepada yang punya rencana tidak baik itu. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Maka coba lihat bagaimana akibat bagi orang yang tidak baik yang terjadi bagi umat-umat yang lalu. Seperti Fir'aun, hancur. Padahal Fir'aun itu kekuatannya lebih kuat dari kita. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Aturan dari Allah, sunnatullah itu tidak ada yang berubah. Pasti. Orang baik menerima baik, sesuatu yang tidak baik akan mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Awalam yasiru fil ard. Coba berjalan di permukaan bumi. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Coba lihat akibat orang-orang yang dulu. Mereka yang baik meninggal, yang tidak baik meninggal. Yang baik akhir ceritanya seperti apa, yang kurang baik akhir ceritanya seperti apa. Wa kanu asyadda minhum quwwah. Mereka itu kekuatannya lebih dahsyat dari kita. Tetap aja hancur-hancur. Umat Islam itu insya Allah asal jadi orang baik-baik, maka harga dirinya insya Allah terjaga.
Dulu Fir'aun yang kekuatannya luar biasa itu sangat takut kepada Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa sampai dikejar-kejar mau dibunuh sampai ke Laut Merah? Karena waktu itu jumlah umat Islam sangat sedikit. Dan umat Islam belum punya kekuasaan. Waktu itu yang berkuasa adalah Fir'aun dan koalisinya. Dan itu dibenarkan di dalam Al-Quran. Surah Asy-Syu'ara ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha ula ila syirzimatun qalilun. Bahwa kata Fir'aun, kita ini kelompok yang kuat. Jadi kalau bahasa Al-Quran surah Fatir, surah yang ke-35, 44. Kanu asyadda minhum quwwah. Kekuatannya luar biasa Fir'aun ini dengan koalisinya. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-44. Sedangkan Nabi Musa, innaha ulai, sedangkan mereka, Nabi Musa dan teman-temannya itu, lasyirzimatun qalilun. Kelompok yang sedikit. Memang sedikit. Asy-Syu'ara 54. Andai saja Nabi Musa punya kekuasaan dan temannya banyak, Nabi Musa nggak akan mundur selangkah pun. Jadi Nabi Musa menghindar itu karena waktu itu tidak punya kekuasaan dan temannya cuma sedikit. Tapi begitulah cara Allah ingin menenggelamkan Fir'aun. Sehingga Fir'aun lari dari kekuasaannya, meninggalkan jabatan dan kekuasaannya, hartanya segala macam, rumah, mobilnya, demi untuk ngejar Nabi Musa. Tinggal semua. Begitu sampai di Laut Merah, masuk ke laut, tenggelam. Matilah Fir'aun dan teman-teman koalisinya, hartanya ditinggal. Diwariskan, diberikan kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala ketika manusia diajak bicara baik-baik dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mau. Dan kita tahu di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 127 Allah mengabadikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qala sanuqattilu abna'ahum. Kata Firaun, kami akan menghabisi anak cucu Nabi Musa dan teman-temannya. Yang mau dibunuh adalah anak-anak. Kenapa bukan Nabi Musa yang disebut? Karena mereka sadar tidak mungkin mampu dia membunuh Nabi Musa. Yang ada dia pingin habisin adalah keturunan atau pengikut Nabi Musa. Karena mereka itu kalau mendengar suara, nama Nabi Musa, Fir'aun dan teman-temannya itu terkencing-kencing kalau bahasa kita. Jadi walam yakul sanaqtulu Musa li ilmihi annahu la yaqdiru alaih. Bahkan kata Sa'id bin Jubair, kana Fir'aun qad muli'a min Musa ru'ba. Fakana idza ra'ahu balah kama yabulul himar. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 233 di sebelah kiri, 3 baris dari atas, Fir'aun itu kalau dengan Nabi Musa itu muli'a min Musa ru'ba, sangat takut. Bahkan ketika melihat Nabi Musa dari kejauhan, dia terkencing-kencing. Bal kama yabulul himar. Wallahu a'lam kebenarannya. Tapi yang jelas memang umat Islam ini apabila tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menurut hadis Bukhari itu oleh Allah dikasih kemampuan sebulan perjalanan itu istilahnya mereka itu takut sama umat Islam itu. Jadi, oleh karena itu kalau umat Islam berdoa, sholat berjamaah, mengucapkan amin, takbir Allahu Akbar, seperti waktu di Khaybar, itu orang kafir itu sangat takut.
Oleh karena itu sampai sekarang masih banyak orang takut kepada takbir itu. Oleh karena itu orang yang bertakbir di jalan biasanya dianggap orang radikal. Lalu kita kembali lagi kepada materi kita Al-Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 44. Wa kanu asyadda minhum quwwah. Fir'aun dan teman koalisinya itu lebih kuat dari kita. Namrud juga begitu. Bal'am bin Ba'ura dulu juga begitu. Korun juga begitu. Lebih kuat dari kita. Dan hancur. Tapi sayang orang sekarang tidak mengambil pelajaran. Bahwa kekuatan kita itu lemah dan hanya sedikit sekali. Tapi perbuatan kita tidak jauh dari Fir'aun dan teman-teman. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Padahal Allah itu kalau memegang, kalau memberi pelajaran, tidak ada satupun orang yang bisa luput dari azab Allah. Fis samawat wala fil ard, la di langit maupun di bumi, innahu kana aliman qadira. Allah itu Maha tahu dan Maha kuasa. Walau yu'akhidullahu nas, andai saja mengadab Allah, siapa Allah, an-nas kepada manusia, bima kasabu, dengan perbuatan yang mereka lakukan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, maka tidak ada orang yang bisa hidup di permukaan bumi ini. Walaki yuakhiruhum, akan tetapi Allah masih memberi waktu kepada orang yang mau bertaubat, silahkan bertaubat. Andai saja setiap orang punya salah langsung diadab, nggak ada yang bisa hidup. Jadi itulah keadilan Allah, pergunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum, tapi apabila tiba ajalnya, waktunya, fa innallaha kana bi'ibadihi basira, maka Allah betul-betul Maha melihat terhadap segala sekecil apapun perbuatan kita. Dan apabila azab Allah telah tiba, maka khawatir menimpa kepada kita semua. Itu yang diabadikan di dalam Al-Anfal 25. Dan musibah yang terjadi itu akibat perbuatan kita. Itu yang bima kasabat aidihim, Asy-Syura ayat 30. Lalu yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita betul-betul berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 27. Sekarang kita belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan tidak lama lagi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji dan umrah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim agar memberitahu, wa'adzim finnas, beritahu kepada manusia agar bil hajj, melaksanakan haji dan umrah. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan, ya Allah, suara kami tidak mungkin sampai dan tidak mungkin didengar. Sudahlah, itu urusan belakang. Tugas kamu hanya menyampaikan. Jadi adzin wa alayya al-iblag. Jadi silahkan kamu memberitahu, sampaikan kebaikan, kebenaran, doa yang baik, kasih contoh yang baik. Biarkan kami Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada setiap hati hamba-hambanya Allah. Wa azim fin nasi bil hajj.
yaitu karijala, maka orang yang baik-baik akan datang ke Mekah, baik jalan kaki, masyaqqah, wa ala kulli dhamir, ada yang naik onta yang kurus-kurus. Kenapa kurus? Tadinya ontanya itu sehat, tapi karena perjalanan jauh sampai ontanya kurus. Ya'tina, itu ya'tina bukan ya'tuna. Kalau ya'tuna itu manusia. Kalau ya'tina itu hewan. Hewan saja sampai dari gemuk menjadi kurus karena ingin dekat memenuhi perintah Allah. Datang jauh-jauh untuk sholat berjamaah ke Mekah, ke Madinah, segala macam. Kenapa manusia tidak datang untuk memenuhi panggilan Allah ke masjid, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Padahal badannya sehat. Ini ya'tina, bukan ya'tuna. Min kulli fajjin amiq. Ini Al-Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang ke-27. Lalu di Al-Hajj ayat 27 ini ada kalimat yaitu karijala, berjalan kaki. Lalu ada yang berpendapat bahwa ibadah dengan jalan kaki itu lebih utama. Wah, coba jalan kaki ke Mekah ke Madinah. Wah, ya gempor tuh. Maksudnya kalau dekat silahkan jalan kaki biar sehat gitu kan, kakinya bisa kena jalan sehingga bisa merasakan panas, dingin, matahari segala macam itu kan. Tapi kalau perjalanan jauh maka harus naik kendaraan. Buktinya apa? Ya di ayat berikutnya wa ala kulli dhamir ya'tin. Itu mereka ada yang naik kendaraan. Toh Nabi juga waktu haji dan umroh dari Madinah itu nggak jalan kaki, tapi naik onta. Dan Nabi mencontohkan. Karena ada orang yang menganggap orang aliran tasawuf bahwa semakin kita melaksanakan ibadah, semakin capek, lelah, sengsara, maka pahalanya semakin banyak. Tidak juga. Jadi maksudnya agar kita sabar waktu melaksanakan ibadah itu meskipun capek, lelah, dan sulit, maka insya Allah nanti pahalanya juga banyak. Tapi bukan berarti kita suruh memaksakan diri agar capek, sulit, dan lelah. Tidak. Masjid yang bagus itu yang bersih, ada AC-nya. Bukan harus masjid itu yang jorok, bau, tidak ada AC, sehingga ketika sholat panas, penuh dengan penyakit, dan lain sebagainya. Jadi kita ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah betul-betul lengkap. Ini seperti yang diabadikan di dalam dan dijelaskan di dalam hadis Bukhari 1514 sampai 1515, Fathul Bari juz 3 halaman 483 sampai halaman 485, dari kiri sampai kiri lagi. Dan dulu ada seorang perempuan dari Khotham waktu Haji Wada bertanya, menurut sahabat Abdullah bin Abbas, bertanya, waktu itu beliau masih kecil, bonceng kepada Nabi, lalu bertanya, bagaimana, apakah kami Nabi boleh menghajikan ayah kami yang sudah tidak mampu naik kendaraan, tidak mungkin berangkat haji dan umroh. Lalu Nabi menyampaikan, ketika ditanya, apakah kami boleh menghajikan agar pahalanya kami berikan kepada orang tua kami yang sudah sepuh, tua renta, Nabi menjawab, na'am, wa dzalika fi hajjatil wada. Kana al-fadl radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'at imra'atun min Khatham, faja'ala al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi, wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasrifu wajhal fadl ila syakkil akhar. Jadi dulu ada Nabi naik kendaraan, Nabi membonceng Fadl, lalu ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi dalam posisi membonceng seperti itu, lalu Fadl nengok perempuan tadi, lalu oleh Nabi wajahnya Fadl dikasih isyarah agar tidak menatap perempuan itu tadi, karena perempuan tadi itu cantik gitu, khawatir terganggu imannya.
Lalu orang tadi bertanya, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji. Adrakat abi syaikhon kabira la yathbutu ala rahilah." Bapak kami sudah tua, tidak bisa naik kendaraan. Jadi afahujju anhu, apakah kami boleh haji atas nama bapak kami atau badal haji atau bersedekah nanti pahalanya untuk bapak kami atau ibu kami. Nabi menjawab, "Na'am." Jadi kalau kita punya bapak atau ibu sudah sepuh, maka bisa dibadalkan haji atau kita bersedekah pahalanya untuk bapak ibu kita. Wadzalika fi hajjatil wada, itu terjadi waktu haji wada. Demikian di Bukhari 1513 sampai 1855, 4399, 6228. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.